Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus saminatu wal arbauna. Tegese cabang iman kang kaping 48. Iku nekane udhiyah, tegese korban lan akikah. Wus kasebut ing dalem kitab-kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-48, yaitu udhiyah atau berkorban dan akikah. Kita kaji dengan kajian fikih ini. Kan ibadah itu ada dua sisi, fikih dan tasawuf. Kalau fikih itu secara lahir, kalau tasawuf itu kaitannya dengan batin. Ibarat kecap itu botol dan isinya. Nah ini kita kaji secara lahir saja, yaitu dari segi botol. Yang pertama yaitu kurban, itu dari segi hukum itu adalah sunnah. Nah secara fikih yang namanya sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi beda kalau wajib. Kalau wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan berdosa. Seperti sholat 5 waktu wajib, maka ketika kita mengerjakan dapat pahala, tapi ketika kita meninggalkan kita berdosa. Tapi kalau sunnah, kalau kita kerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini dari segi dasar hukum secara fikih. Lalu binatang yang akan dijadikan kurban. Yang jelas binatang itu tidak boleh cacat. Misalkan kakinya hanya 3, kalau itu tidak boleh. Lalu binatang itu sakit, kurus, itu juga tidak boleh. Jadi berkorban kok binatangnya sakit, itu tidak boleh. Jadi yang jelas binatang itu harus sehat dan bagus. Lalu umur, maka ada aturan main, jadi tidak sembarangan. Untuk domba atau apa itu, wedhus gembel, domba itu harus berumur 1 tahun atau lebih. Jadi ketika berkorban domba kurang 1 tahun maka tidak sah, harus umurnya itu 1 tahun atau lebih. Atau giginya sudah berganti. Jadi kalau misalkan belum 1 tahun kok giginya sudah berganti, maka itu boleh untuk jadikan kurban. Itu. Yang kedua yaitu kambing, yang biasa kita kambing itu ya, kambing biasa itu umur harus 2 tahun atau lebih.
Jadi ketika ada orang berkorban kambingnya kok kurang 2 tahun, maka tidak diperbolehkan, tidak sah. Ini aturan Pak Sigit, aturan baku seperti itu. Jadi harus umur 2 tahun atau lebih itu untuk kambing. Lalu sapi kerbau itu umurnya juga 2 tahun atau lebih. Onta itu harus 5 tahun umurnya. Onta itu harus 5 tahun atau lebih. Jadi korban onta kok baru 4 tahun maka tidak sah. Aturannya seperti itu. Lalu kambing itu untuk 1 orang. Jadi tidak boleh korban kambing. Ini saya berkorban kambing untuk saya dan istri saya. Itu tidak sah. Aturannya kambing untuk 1 orang. Lalu unta, sapi, kerbau itu untuk 7 orang. 7 orang. Jadi misalkan berkorban sapi kok buat 8 orang maka tidak sah. Jadi unta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Waktu, jadi ada tidak sembarangan berkorban itu, misalnya bulan Maulid berkorban tidak sah. Ada waktu. Waktunya yaitu ketika selesai sholat Id sampai tanggal 13 bulan haji. Jadi penyembelihan hewan korban itu dimulai dari setelah kita selesai sholat Id sampai selesainya hari tasyrik. Jadi misalkan Idul Kurbannya hari Jumat, lalu karena waktunya pendek, panitia tidak mampu menyelesaikan, maka disembelih pada hari Sabtu atau hari Ahad itu boleh. Jadi tidak harus hari itu. Atau mungkin bisa karena lingkungannya dekat, diatur Al-Hikmah disembelih hari Sabtu, terus Al-Furqan disembelih hari Ahad karena panitianya terbatas misalnya, bisa itu. Jadi atau mungkin biar tidak kecapean maka sampai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya Pak, kan tanggal 11, 12, 13. Jadi ada waktu yang lumayan longgar. Jadi panitia ini, bagi yang panitia jangan terpaku dengan 1 hari itu. Misalkan dapat sapi 15, hari Ahad disembelih 7 dulu, terus yang 8 nanti hari Senin atau hari Selasa. Jadi misalkan seperti itu. Yang jelas tidak boleh lebih dari tanggal 14. Karena kalau disembelih tanggal 14 bukan lagi korban tapi sedekah. Jadi tetap berpahala tapi pahalanya beda. Lalu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sunnah ketika menyembelih. Nah, ini bagi yang biasa nyembelih. Bagi kita yang melihat saja. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca takbir. Jadi sebelum nyembelih itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu berdoa, mendoakan semoga kurbannya Pak Haji Udawi ini diterima. Nah, itu misalnya itu yang berubah. Jadi diterima. Setelah itu jangan lupa hewan yang dikorbankan mau disembelih itu dihadapkan ke kiblat. Itu sunnahnya. Kalau tidak ke kiblat tidak apa-apa, tapi ini kan untuk menambah pahala. Jadi dihadapkan ke kiblat baru disembelih. Ini yang saya ambil dari kitab fikih. Jadi karena tadi Mbah Soleh Dadat itu suruh mengkaji ke kitab fikih. Lalu yang kedua itu kita lanjutkan tentang, nah ini pembagian. Setelah diselesaikan panitia harus membagi.
Jadi pada intinya itu kurban itu tanggung jawab yang berkorban pada intinya. Jadi termasuk membagi menyembelih itu tugasnya yang berkorban mestinya. Karena yang punya ibarat orang sholat sunat kan ya yang ruku, yang sujud kan ya diri kita. Nah, begitu juga ibadah korban itu tanggung jawab yang berkorban. Tapi tidak menjadi persoalan kalau di masjid atau di musola atau di RT ada panitia untuk membantu, atau biar perjalanan ibadah korban itu berjalan dengan baik, maka ada kepanitiaan. Nah, biaya operasional itu tanggung jawab yang berkorban, bukan panitia. Karena yang punya pahala kan yang berkorban. Ya, panitia itu sifatnya membantu. Jadi jangan sampai ada yang berkorban sapi, ya udah dikasihkan panitia sapi, adapun biaya yang nyembelih dan sebagainya diserahkan takmir. Takmir ambil kas, itu enggak boleh. Jadi harus ada biaya operasional. Untuk dibagikan, maka menurut ulama yang jumhur ulama itu seluruhnya termasuk kulitnya itu harus dibagi semua. Tidak boleh nanti oleh panitia ini dijual atau apa. Kalau toh dijual tapi uangnya itu untuk biaya operasional itu boleh. Jadi misalkan ada kulit sapi 5, lalu dapat uang 1 juta. Nah 1 juta ini untuk biaya operasional, untuk itu boleh. Tapi akan lebih bagus kalau itu diserahkan pada ya yang menerima lah. Karena beda korban dengan zakat nih beda. Jadi harus dipahami. Kalau zakat itu harus ada 8 asnaf jelas, dan tidak boleh diberikan pada non muslim kalau zakat. Tapi kalau korban ini umum, termasuk yang kaya itu boleh dikasih. Tapi kalau zakat kan tidak boleh. Nah, ini harus kita pahami. Jadi beda zakat dengan korban. Nah, korban diberikan pada non muslim boleh. Jadi ini termasuk syiar agama. Jadi memang kurban itu yang pertama adalah untuk menyenangkan orang-orang fakir miskin, biar di hari raya kurban itu bisa menikmati, bergembira daging. Tapi akan lebih bagus kalau seluruh masyarakat itu bergembira pada saat itu, sehingga daging kurban dibagi tidak harus fakir miskin, di lingkungan itu dikasih semua biar merasakan manfaat daripada kurban itu. Ini yang kurban, saya pikir sudah luas ini, sudah mencakup keseluruhan. Lalu kita akikoh. Nah, akikoh itu beda dengan kurban. Kalau kurban itu tiap tahun berkorban boleh. Misalnya, dan itu sangat dianjurkan, sebab ada pemahaman korban itu hanya sekali seumur hidup. Nah ini perlu diluruskan. Jadi korban itu sebagai bentuk syukur kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat limpahan rezeki, maka tiap tahun berkorban semakin bagus. Nah korban itu jangan dipahami nanti. Kalau sapi itu kan kita naik 7 orang ke surga, itu kita pahami bahwa korban itu diharapkan orang yang berkorban itu bisa membawa seseorang itu menuju surga. Berarti konsekuensinya orang yang berkorban itu setelah berkorban ada energi untuk lebih taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti bisa
lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurban takarub yaitu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi seseorang yang tiap tahun berkorban semakin dekat dan akhirnya menuju ke surga. Jadi nanti kalau kita tiap tahun berkorban kok ibadahnya tidak ada perkembangan, nah itu kita evaluasi, berarti kan korban kita barangkali kurang berpengaruh pada jiwa kita. Akikoh itu hanya sekali 1 tahun. Ketika kita punya anak, maka orang tua disunahkan untuk mengakikoi anaknya. Itu akikoh. Lalu kapan mulai dilakukan akikoh? Yaitu hari ke-7. Nah kalau hari ke-7 masih sibuk di luar kota dan bisa ditunda. Hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Nah, batas akhir yaitu ketika anak itu sudah akil balik. Nah, jadi biasanya kadang-kadang ketika anak itu sunat lalu sekaligus akikoh, itu boleh-boleh saja. Tapi setelah anak itu akil balik, maka sunnah akikoh ini sudah hilang. Lalu ketika Pak Haji Udawi ini dulu orang tuanya karena mungkin tidak punya sehingga tidak diakikoi. Lalu saya dulu sama ayah saya tidak diakikoi, saya akikoi diri saya sendiri, boleh, dan itu sedekah. Jadi tapi itu tidak ada hubungannya dengan orang tua karena sudah putus. Akikoh. Lalu sebaiknya, nah ini ada sebaiknya, kalau daging kurban itu diberikan dalam kondisi mentah. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang dapat bagian banyak dijual boleh. Dijual boleh. Bagi misalnya ada orang miskin dapat kepala sapi, lalu dia jual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan dia, itu boleh. Lalu kalau daging akikoh sebaiknya diberikan dalam kondisi matang, sudah dimasak, diberikan sehingga siap saji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya sebentar, jamaah semua. Ini kenapa dikasih MMT? Itu karena salah satu saran atau usulan dari penonton. Informasi ini kan kita masuk ke dalam YouTube. Jadi alhamdulillah sekali penayangan ini sudah sampai ada yang sampai 400 dilihat oleh jamaah di luar, sehingga semoga niatan kita ini bisa memberi manfaat pada orang lain dan dihitung Allah sebagai amal jariah majelis jamaah Al-Hikmah ini. Kemudian yang kedua, ada usulan sebaiknya dalam acara taklim ini ada 1 atau 2 pertanyaan, karena siapa tahu ada yang belum jelas. Karena beberapa kali setelah ada taklim selesai itu ada beberapa jamaah yang bertanya kepada Pak Haji Fakhruddin tentang materi yang disampaikan. Tadi misalnya masalah korban itu mungkin belum jelas. Kita juga akan bertanya, Pak, ada beberapa yang belum kita sampaikan ini. Jadi biar taklim ini bermanfaat bagi kita dan memberi ilmu yang lebih baik lagi. Karena memang media sosial ini luar biasa loh, Pak. Jadi ini tidak hanya sekedar tidak ada manfaatnya, tapi sangat-sangat bermanfaat. Kemudian yang disampaikan Pak Haji Fakhruddin tadi juga sama kami informasikan
kepada jamaah yang belum masuk dalam grup jamaah Al-Hikmah itu ada beberapa ini. Mulai hari kemarin sudah ada informasi mengenai yang akan berkorban, sudah dapat satu sapi, 1,5 sapi lah. Insya Allah nanti sampai 17 Juni nanti kita beri kesempatan, kita beri peluang kepada jamaah semua untuk bisa berkorban di Masjid Al-Hikmah ini. Amin, Allah amin. Saya tanya Pak, ini yang belum satu, katanya dalam kita berkorban itu pada saat niat, kemudian pada saat pelaksanaan itu tidak boleh cukur jenggot atau cukur rambut atau gimana, itu boleh kan? Karena ini ada beberapa pertanyaan juga ya, membolehkan, tapi ada juga yang menyatakan oh itu tidak apa-apa, tapi baiknya seperti apa? Karena niatan kita sudah korban, wah tapi itu jenggotnya itu dipotong sampai 10 hari nanti kan ya, waduh, sebendron gitu. Gimana teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setahu saya memang beberapa kitab fikih itu tidak mengkaji tentang nyukur jenggot. Tapi memang ada yang pernah mengkaji seperti itu, tapi karena bagi saya tidak ada referensi sehingga waktu itu saya abaikan. Tapi barangkali nanti hari ini kan Jumat, Senin, saya coba tak membuka kembali kitab-kitab itu. Kemarin saya mengkaji kitab-kitab fikih itu yang saya temukan ini. Jadi nyukur jenggot belum saya temukan. Daripada nanti saya salah ya. Tapi insya Allah nanti hari Senin saya akan buka kembali. Nanti ya Pak Haji Dawi kan belum pelaksanaan korban toh. Nah ini kalau dengan tanya jawab ini kan hasanah keilmuan kita tambah. Sebab terus terang saja setiap saya mau begini itu mengkaji. Sebab kan ada yang dari Korea itu juga japri sama saya bahwa dia sangat mengikuti itu tenaga kerja sana. Saya kan punya grup internasional itu Asmaul Husna, sehingga ada yang dari Jepang, dari Thailand, dari Singapura itu juga ikut mengikuti. Jadi benar Pak Judawi, jadi mungkin jamaah ini paling sekitar 50, tapi ketika lewat sosial media itu bisa mencapai ribuan, karena ini kan tidak hilang sampai 5 tahun dikaji lagi kan terus bertambah. Maka saya harus hati-hati Pak. Jadi ketika saya menyampaikan ini kalau tidak ada referensi takut nanti, takutnya kan kalau salah kan dosanya terus ya. Kalau benar pahalanya tambah, tapi kalau salah kan. Jadi itu saya pending ya Pak Haji ya untuk nyukur jenggot ya. Ini sekali gitu. Maksudnya pertanyaan hanya sekali ya, biar waktunya tidak ditambah satu lagi tidak usah ya. Mungkin ada lagi, gimana Pak waktunya? Jawaban jadi Pak, ini kan sebagai awalan, jadi sebaiknya yang ditanyakan itu adalah sesuai dengan materi. Tapi kalau ada pertanyaan yang di luar itu, tadi Pak Haji Prabowo juga sudah menyampaikan, takut salah, sehingga kalau tidak benar-benar ada referensinya, beliau juga akan meng-cancel dulu pertanyaan itu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak Pak? Kalau sudah cukup, saya kira matur nuwun sehingga besok ke depan sehingga hasanah ini bisa tambah lebih baik dan bermanfaat. Matur nuwun yang pangapunten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.